Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat, untuk selalu beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya nanti kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, semoga Allah berikan kepada kita rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang dimana rizkinya dapat kita gunakan untuk selalu menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Yang ketiga, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, khususnya kepada kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, semoga Allah kumpulkan mereka bersama dengan keluarga-keluarganya kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada kita yang hadir, semoga Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini jamaah tetap namanya. Insyaallah masuk surga. Iya kan, kalau setiap ngaji hadir balasannya sorga. Ilokan tiap hari ngaji kagak masuk sorga, kebangetan tuh mah. Insyaallah semuanya masuk sorga. Karena dengan hadirnya kita, dosa kita dirontokkan oleh Allah.
Dengan hadirnya kita, malaikat mendoakan kita, semua makhluk mendoakan kita agar diampuni dosa-dosa kita. Itu suatu keuntungan yang luar biasa. Cuman setan doang yang nggak doain kita. Kalau kita ngaji setan nangis. Itu kalau kita mau bikin setan nangis ya ngaji. Paling nggak mau dia. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas masalah waktu-waktu sholat. Tapi ada hal yang perlu juga menjadi peringatan kepada kita, bahwa apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu tidak mungkin salah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Itu Allah sudah sebutkan. Kalau Allah sudah sebutkan berarti akan terjadi. Akan terjadi. Semua yang disebutkan Allah dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Tidak terjadi. Cuman persoalannya kapan terjadinya itu lain urusannya, kita nggak tahu. Tetapi apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran pasti terjadi. Akan datang setelah generasi kita akan muncul generasi-generasi baru. Generasi-generasi baru ini, mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka sholat. Generasi-generasi ini adalah orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Alergi kalau disuruh sholat, marah kalau disuruh sholat, nggak mau sholat. Dan mereka itu lebih cenderung untuk mengikuti nafsu-nafsu mereka. Lebih cenderung. Orang yang nggak sholat itu lebih cenderung mengikuti nafsunya. Karena orang sholat itu Allah katakan dalam Al-Quran, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sendiri akan menjaga siapa yang melakukan sholat, dijaga oleh sholat. Jadi sholat itu membuat dia selalu terhindar dari kemungkaran, terhindar dari kekejian. Kalaupun dia sholat tapi melakukan kemungkaran, itu tidak membahayakan banyak orang. Jadi ada remnya. Yang merem itu siapa? Sholat. Mengerem dia, ditahan. Jadi selalu sholat menjaga, jangan. Makanya orang yang sholat kalau mau melakukan kejahatan itu selalu terjadi perdebatan di dalam hatinya. Perdebatan itu adalah ada yang mendorong untuk melakukannya, ada yang mencegah untuk melakukannya. Tapi kalau orang sudah nggak sholat, lewat, karena nggak ada yang melarangnya. Maka boleh jadi ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, seandainya ada pemimpin suatu negara, pemimpin dalam suatu bangsa, pemimpin dalam organisasi atau apapun namanya, kalau dia tidak sholat, apa boleh kita lengserkan saja, kita ganti. Kalau dia berbuat zalim, kita ganti aja. Kata Rasulullah, jangan. Lihat dulu apakah dia masih sholat. Kalau orang masih sholat, walaupun ada kejahatannya tidak banyak, akan tetap ada remnya, ada yang mengerem dia. Masih akan berpikir panjang kalau mau melakukan kejahatan kalau dia masih sholat. Sebab itu kalau dia masih sholat, jangan dilenserin, biarin aja sampai selesai waktunya. Kan waktu yang menyelesaikan masalah. Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita, sehingga sholat pula lah yang membuat orang tidak mati. Sholat pula lah yang membuat orang tidak dihukum mati. Begitu hebatnya yang namanya sholat. Karena itu, ini
perlu ditekankan buat anak-anak kita, karena generasi-generasi berikutnya ada generasi-generasi yang muncul entah di kalangan keluarga kita atau boleh jadi masih keluarga kita tapi bukan anak-anak kita, boleh jadi ponakan kita, boleh jadi saudara besan kita, karena saudara itu ada dua, keluarga itu ada dua, nasabin wasihrin. Kita punya keluarga tuh dua, keluarga karena nasab turunan, yang kedua keluarga karena besanan. Boleh jadi di keluarga besar kita sudah banyak yang tidak mengerjakan sholat. Enggak adil juga kalau kemudian ayahnya sholat, anaknya tidak sholat. Itu suatu ketidakadilan. Karena bagaimanapun ketidakadilan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, akan dituntut juga. Anaknya merasa bahwa saya nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah diajarin sholat. Orang tua saya mah rajin sholat, tetapi dia tidak memperhatikan saya. Kan ada akibatnya juga. Karena memang sekali lagi dan berulang-ulang saya sampaikan, anak itu adalah amanah. Istri itu adalah amanah buat suaminya. Oleh sebab itu segala kesalahan dan dosa mereka dibebankan kepada suaminya, dibebankan kepada ayahnya. Itu sebabnya sekali lagi dan berulang saya sampaikan, istri kita sudah tidak ada lagi hubungan secara hukum dengan keluarganya. Karena amanah itu sudah diembankan kepada kita. Yang tadinya amanah itu diembankan kepada orang tuanya, ayahnya, tetapi gara-gara kita ambil itu anak dan kita bayar anak itu dengan mas kawinnya, kita bayarkan maharnya, maka sepenuhnya anak itu berpindah amanah itu kepada suaminya. Dan istri itu sudah tidak lagi secara hukum, tidak ada hubungannya dengan orang tuanya ataupun saudaranya. Semua berpindah. Kalau Abu Hanifah bilangnya kita dibeli dengan mahar itu. Maka kalau beli cewek jangan murah-murah. Masa dibelikan dengan seperangkat alat sholat? Dibeli cewek cantik, dibeli pakai sejadah, dibeli pakai mau kena lah, itu mah kewajiban laki yang beliin mah. Kalau cewek itu beli mahal. Makanya kalau masa Rasulullah itu, kalau saya pernah tanyakan di Saudi itu, ya paling kagak 200 juta, 250 juta kalau dihitung dengan uang kita. Soalnya haram menjadi halal kan. Kalau masih pacaran haram hukumnya. Tapi begitu ijab kabul maka menjadi halal. Maka jangan dibeli murah, belilah mahal. Anak orang capek-capek dia urusin, datang-datang cuman seperangkat alat sholat. Murah amat. Itu anak. Kalau terjadi apa-apa yang tanggung jawab siapa? Maka diambil dari uang maharnya, sekian ratus juta uang maharnya. Kalau terjadi apa-apa, maka punya modal untuk melanjutkan kehidupannya. Itu. Ini yang punya anak gadis, janganlah dijual murah-murah. Jangan karena cinta, tetapi hargailah anak-anak kita. Walaupun gak dijual mah. Itu sebabnya kenapa saya berkatakan jual. Karena Abu Hanifah mengatakan ketika membayar maharnya itu sama dengan membelinya.
Kalau barang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Kan tulisannya di bawah begitu. Ada tulisannya. Masa mau ditukar sama empoyah? Ya enggak, janganlah. Udah ambil. Sehingga semua amanah itu terembankan kepada suaminya karena sudah menjadi amanah dari Allah. Apa amanah Allah? Jadikan istrimu istri yang solehah. Didik dia menjadi orang soleha. Ajarkan dia sholat, ajarkan dia agama. Siapa yang berhak dan siapa yang berkewajiban ngajarin istri tentang agama adalah suaminya, karena amanah itu sudah diembankan kepadanya. Makanya semua kesalahan dan dosanya tumpah kepada suaminya. Tumpah kepada suaminya. Karena dia berada di dalam tanggung jawab kita. Nanti kita punya anak gadis juga diambil orang, amanahnya juga sudah putus dengan kita. Yang bertanggung jawab menjadikan dia anak yang solehah adalah suaminya, mantu kita. Ya, begitu juga. Kecuali anak laki, kita yang repot. Kita yang harus mengajarkan agama kepada dia sampai dia mati. Kita yang tanggung jawab. Sebab itu hadirin, apa yang dikatakan Allah tadi, bahwa akan muncul generasi-generasi yang melalaikan sholat, tidak terlalu doyan sholat, diremehkan sholat. Ya, sholat asal jadi, selesai. Dan itu sudah ada di kalangan keluarga kita. Apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran pasti terjadi, cuman kapan terjadinya, dan terjadi sedikit demi sedikit dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Sudah terjadi. Bahaya. Dan itulah tanda-tanda kiamat akan datang. Kalau orang sudah nggak sholat, udah hancur, Pak. Udah hancur karena tidak ada remnya lagi. Mobil sudah blong, udah nggak bisa nanjak, dia mundur. Kalau dia maju nggak ada remnya, ya nabrak sejalan-jalannya, ya udah. Kenapa? Nggak ada sholatnya, karena sholat itu rem buat orang yang sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar, dan apa yang disebutkan Allah itu pasti benar dan terjadi. Pasti benar dan terjadi. Sebab itu yakinilah Al-Quran dengan seyakin-yakinnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi meremehkan sholat, lalu kemudian ada usaha itu artinya meremehkan sholat, mengabaikan sholat, tidak serius dalam sholat. Orang yang mengabaikan sholat itu, menurut ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lam ya'taqidu wujubaha, tidak meyakini bahwa sholat itu wajib hukumnya. Ada, itu termasuk orang-orang yang mengabaikan sholat namanya. Tidak meyakini bahwa sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ini, sholat ini satu-satunya ibadah yang kemudian dipanggil Nabi untuk menerimanya. Iya kan? Satu-satunya ibadah yang begitu berat, maka yang menerima dan akan menyampaikannya dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadapnya dan diberikan amanah itu agar disampaikan kepada umatnya. Luar biasa. Puasa kan cukup, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebelum masuk bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Masih bulan Sa'ban ayat ini turun. Gak perlu Nabi dipanggil, hai Rasulullah berangkat untuk menerima perintah ini, tidak. Enggak. Pergi haji juga tidak ada yang dipanggil, cukup Nabi Ibrahim disuruh ngomong dah, panggil aja orang pergi haji. Itu panggilan haji sudah ada pada masa Nabi Ibrahim 3.500 sekian sebelum Masehi sudah panggilan itu ada. Wa addim fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Tidak perlu Nabi Ibrahim dipanggil ke langit. Itu haji. Cukup diperintahkan saja melalui Jibril. Zakat juga tidak perlu Nabi dipanggil untuk dititipkan amanah untuk mengeluarkan zakat. Cukup Allah menyampaikan firman-Nya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Pembagiannya diatur dalam surah At-Taubah. Jadi perintah zakatnya adalah melalui surah Al-Baqarah, pembagian zakat itu melalui surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Itu. Tidak perlu naik ke langit. Begitu beratnya sholat dikerjakan oleh manusia karena dia harus dikerjakan dengan baik. Serius, maka Nabi diundang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dipanggil oleh Allah. Siapa yang menjemputnya? Jibril yang menjemputnya bersama malaikat Mikail yang menjemputnya. Utusan khusus Allah. Kendaraannya diambil dari surga, yaitu sebuah buraq menjadi kendaraannya. Jam 12 berangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada amanah yang harus disampaikan kepada dia, dan amanah karena saking beratnya amanah ini tidak boleh dititip, nggak boleh dititip melalui Jibril. Maka Nabi diundang oleh Allah untuk menerimanya. Selain awalnya memang Allah panggil Nabi linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, agar ketika nanti diberikan amanah kepadanya, ia sanggup untuk mengerjakannya dan kuat untuk melakukannya, karena dia sudah lihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina. Jadi nggak bisa nolak lagi. Dua yakin banget. Karena dia sudah lihat ayat-ayat Allah. Maka dia lihat surga, lihat neraka. Yang enggak sholat tuh di neraka. Yang sholat tenang di dalam surga. Wa faqihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang berlimpah di dalam surga buat mereka yang mengerjakan sholat. Kullama ruziku minha rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini mah dulu anggur sudah pernah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia, tetapi ternyata di dalam surga anggur yang sama, tapi rasanya berbeda. Berbeda rasanya di surga mah di dunia. Kalau anggur mah kenal, karena dulu sudah dikasih, kullama rusikina min qabl. Dulu sudah dikasih anggur, makanya dia kenal anggur.
Itu penduduk surga itu kenal anggur. Karena dulu kita ini sekarang udah dikasih oleh Allah. Tetapi yang berbeda adalah rasanya yang berbeda. Ya masa rasa surga sama rasa dunia sama? Ya kagak dah. Ya anggur aja beli di pasar sama beli di swalayan beda rasanya. Kan duit kagak bisa dibohongin, Pak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu la maqtu'atin, tidak pernah berhenti buahnya, itu anggur terus lebat buahnya, daunnya jarang. Kalau kita daunnya yang banyak, buahnya atuk. Itulah dunia, sampahnya yang banyak, hasilnya sedikit. Tapi kalau sudah masuk surga, buahnya yang banyak, daunnya yang sedikit. Bahkan daunnya nyaris tidak terlihat oleh buahnya. Kalau kita kadang-kadang ketipu lah, daun kita nyangkain buah. Itu kalau kita di dunia, beda dengan di surga. Kalau surga itu daun itu nggak kelihatan oleh lebatnya buah. Dan tidak pernah berhenti berbuah, diambil berbuah, keluar lagi, la maqtu'ah, tidak putus-putus ya. Buat siapa? Orang yang duduk di Masjid Ar-Rahmah. Mereka yang sholat berjamaah di Ar-Rahmah, itu yang dapat nanti buah-buahan itu. Amin ya Rabbal. Dia amin aja pakai dia jarin. Nah hadirin, wala mamnu'ah, buah itu tidak pernah dilarang oleh Allah untuk memetiknya kapan saja dia mau, karena sudah menjadi miliknya, sudah punya dia, sudah menjadi hak dia, paten sertifikatnya keluar karena dia sudah masuk surga. Tidak ada yang ngambil, cuman dia doang. Makan dah sampai puas-puas, sepuas-puasnya. Wa kula min haitsu syi'tuma rogodan, makalah kalian berdua buah-buahan yang ada dalam surga sampai puas, kata Allah. Puas. Kalau puas itu apa sih? Kalau kita mau udah puas, udah nggak ngarep, kan udah puas. Di dunia kalau sudah terlalu puas, akibatnya jadi apa ya? Jadi sombong. Udah puas. Kalau di dalam surga tidak ada kenyang-kenyangnya, terus saja dimakan. Itu hebatnya di dalam surga. Apakah kita tidak ingin masuk ke situ? Yang membuat kita mau pengen masuk di situ adalah di mana kita panas pantat kita duduk, tapi kita tahan karena ingin duduk di atas kursi yang terbuat dari emas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin nanti di dalam surga dipijit sama bidadari-bidadari. Ada yang melayani kita, ya tufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abari wa ka'sim min ma'in. Pelayannya adalah pemuda-pemuda yang ganteng, yang umurnya sebaya, yang melayani hidupnya. Ada yang bawa cereknya, ada yang membawa makanannya untuk melayani mereka yang masuk ke dalam surga. Maka nggak apa-apa di dunia ini kita jadi pelayan, nggak apa-apa, karena nanti di akhirat kita yang dilayani oleh Allah melalui malaikatnya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang yang mengabaikan sholat itu adalah orang yang tidak meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban. Padahal Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerimanya. Luar biasa. Saya tadi katakan bahwa karena ini amanah yang berat,
Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu memang berat. Yang mengakui bahwa salat itu berat adalah Allah, bukan kita. Kalau yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat mengakui salat itu berat, maka kita sudah tidak bisa membayangkan beratnya salat itu kayak apa. Yang kuat aja ngaku itu salat adalah berat, apalagi kita yang memang gak punya kekuatan. Maka ketika muadzin mengatakan hayyalas shalah, hayyalal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyy. Ya Allah, kami tidak sanggup untuk melakukannya salat ini kecuali dengan pertolonganmu, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, tak sanggup pula kami menerima, mengambil keberuntungan, pahala yang Engkau janjikan itu kecuali dengan kekuatanmu. Maka dijawabnya la haula wala quwata illa billah, karena hanya Allah yang bisa. Kita nggak sanggup, saking beratnya sholat. Makanya orang kenapa nggak mau sholat? Karena merasa berat. Perasaan gue baru sholat, gue sholat lagi. Itu nggak berhenti-berhentinya sholat. Jadi muncullah generasi kita sekarang ini seperti itu. Gak mau sholat, malas sholat. Keluarga kita, diantara keluarga kita ada, ponakan kita ada, dari keluarga istri kita ada, keluarga besar kita banyak yang meninggalkan sholat, mengabaikan sholat. Kalau dibilangin cerewet amat si orang tua, gitu. Itu sudah muncul. Kenapa? Karena tidak merasa wajib sholat. Maka muncullah berbagai macam paham. Yang penting mah katanya hati baik. Ya baik buat lu, tidak baik buat Allah. Karena orang yang hatinya baik pasti taat kepada Allah. Itu berarti kalian hatinya tidak baik. Ini yang penting baik katanya. Maka Allah itu tidak pernah melihat muka kita kayak apa, badan kita sekuat apa. Tidak pernah Allah lihat pakaian kita kayak apa. Allah tidak pernah lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa niyyatikum wa qulubikum. Allah nggak pernah lihat muka lo kayak apa, pakaian lo apa, badan lo kayak apa. Tetapi Allah lihat adalah perbuatanmu dan niatmu atau hatimu yang dilihat oleh Allah. Kalau hatimu baik, pasti penampilanmu juga baik. Kalau hatimu baik, pasti taat kepada Allah. Kalau hatimu baik, pasti hormat sama orang tua. Kalau kamu hatinya baik, pasti menghargai orang lain, berakhlak mulia. Itu sebabnya Allah tidak perlu melihat luarnya, yang dilihat dalamnya. Kalau kita kan susah melihat dalamnya, maka yang kita lihat adalah luarnya. Karena apa yang tercermin di luar, pasti itu isinya di dalamnya seperti itu. Beda. Allah itu langsung melihat ke dalam hati karena dia tahu. Karena kita tidak tahu hati orang, maka yang kita lihat luarnya. Karena luar adalah pencerminan apa yang ada di dalam hati. Ya, nggak jauh beda-beda dah. Nggak jauh beda yang di dalam sama di luar sama. Karena itu kita hanya melihat luarnya saja. Apalagi kata ulama, wa qila tarakuha wa lam yuhafizu 'alaiha. Orang yang mengabaikan sholat, mengentengkan sholat adalah mereka yang sering meninggalkan sholat. Wa lam yuhafizu 'alaiha, dan tidak menjaga sholatnya, tidak memelihara sholat 5 waktunya.
Itulah orang-orang tanda-tanda orang-orang datangnya hari kiamat, diwujudkan dalam bentuk perbuatan orang-orang. Oh, inilah saatnya kiamat akan datang, di mana orang sudah mengabaikan sholat. Karena Allah yang mengatakan fa khalafa mim ba'dihim khalfun, makin ke sana nanti generasi kita semakin jauh dari sholat, mengabaikan sholat, mengenteng-entengkan sholat. Itulah pertanda akhir zaman. Itulah pertanda dekatnya hari kiamat. Kalau masih orang sholatnya rajin, insya Allah masjid kalau sholat berjamaah penuh, musola kalau sholat berjamaah penuh, walaupun hujan-hujan juga dia datang. Maka itu pertanda kiamat masih jauh. Lama-lama kan masjid kosong. Udah mulai lagi orang tidak lagi mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan dari masjid. Lama-lama tidak ada lagi orang menyebut nama Allah. Kalau sudah tidak ada lagi orang menyebut nama Allah, muadzin tidak lagi menyampaikan adzan di atas menara. Kalau dulu kan menara, speaker sekarang. Maka berarti kiamat akan datang. Karena kiamat baru terjadi apabila seluruh penduduk bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyebut Allah. Kalau manusia sudah tidak lagi ada yang menyebut Allah, maka pertanda kiamat itu datang, muncullah Dajjal. Bahkan sebelumnya Dajjal dulu muncul. Dajjal berusaha bagaimana orang menjadi kafir dan seterusnya sampai orang tidak ada lagi menyebut kata Allah. Lafzul jalalah sudah hilang. Yang tadinya tertulis rapi di dalam masjid, tertulis dengan indah, hilang tiba-tiba tulisannya. Quran yang tadinya begitu banyak berjejer, tiba-tiba di dalamnya hanya kertas kosong, gak ada tulisannya. Udah kiamat datang. Sebab itu hadirin, tidak perlu kita cari-cari kapan kiamat. Udah tandanya ada. Kalau sudah tandanya sudah ada, apa yang harus dilakukan? Siap-siaplah untuk mati, karena mati itu kiamat juga, kiamat sugro, kiamat kecil. Kita juga tetap harus waspada dan terus waspada, karena kematian bukan di tangan kita, kematian ada di tangan Allah. Wa qila kharabu ma'abidahum wa masajidahum bitarkis sa'i ilaiha wa admi iktibarihim. Orang yang mengabaikan sholat adalah mereka orang-orang yang merubuhkan tempat ibadahnya. Alasan gak ada IMB-nya, dibongkar masjid. Tempat ibadah sudah diruntuhkan, masjid-masjid sudah dirobohkan. Bagaimana merobohkan masjid? Bitarkis sa'i ilaiha wa admi iktibarihim. Lalu kemudian cara merobohkan masjid, sudah tidak ada lagi orang mau berjalan ke masjid. Tidak ada lagi orang belajar di dalam masjid. Itu adalah orang-orang yang mengabaikan sholat. Udah nggak mau ke masjid, nggak mau duduk di majelis talim, udah mau duduk dengerin pengajian, udah bosan dia kata. Belum apa udah bosan? Belum jadi kiai udah bosan. Kita ngaji di depan kiai berpuluh-puluh tahun, bah. Di tempat yang sama besok itu lagi, besok itu lagi, besok itu lagi. Sampai dalam hati kapan pulangnya? Nah ini mah pulang pergi. Kita mah cuma sejam doang balik lagi. Besok begitu lagi.
Kita di depan kiai itu lama banget ngajinya. Udah begitu kita ngaji mah ditungguin kita. Hafal Quran kita ditungguin. Dulu waktu saya ngaji dipukulin. Bapak kan belum pernah dipukulin, Pak, ngaji. Begitu salah dikit digebugin, salah dikit digebugin. Bapak ngerasain apa? Makanya Bapak nggak jadi ustadz, orang nggak akan digebugin. Saya mau digebugin mulu, Pak, ngaji. Salah digebugin, salah digebugin. Karena itulah kemudian kita semangat dan kita berusaha di rumah, kita udah belajar. Bertahun-tahun kita di depan kiai belajar. Hafal ilmu nahwu saraf. Kita hafalin fa'ala yaf'alu, sampai kata orang, apa sih tong? Kagak berhenti-berhenti ngapalin itu. Fa'ala yaf'alu mau ngapain? Dia kata gitu, kita dikata mau ngapain. Gua mau jadi ustadz. Itu kita ngapalin itu bahasa Arab. Jadi begitulah orang-orang yang mengabaikan sholat adalah sudah tidak lagi mau berjalan ke masjid, dan nggak ada lagi orang mau belajar di dalam masjid. Wa qila dayya'uha ba'dal ada'i bil ghibati warriyah. Ada juga yang menyebutkan yang mengabaikan sholat adalah orang sudah sholat, udah rapi sholatnya, udah bagus sholatnya di masjid, habis sholat dia gibah, orang diomongin kagak berhenti-berhenti, dan dia ria. Saya udah jelasin kan kemarin, ria itu musyrik yang tidak kelihatan, menyembah berhala adalah musyrik yang kelihatan, sedangkan ria adalah syirik yang tidak kelihatan karena ada di dalam hati. Nah hadirin, jadi udah sholat bagus-bagus, pulang ngomongin orang, gibah orang, habis kan, udah berhenti dah Ustaz. Jangan lama-lama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.